Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, saya akan mengabsensi. Ada yang tidak masuk hari ini? Nggak ada, Bu. Oh, berarti masuk semua ya? Iya, masuk semua. Sehat semua yang di sini kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ada yang ingat kita akan belajar apa hari ini? Ekosistem, Bu. Oh, ekosistem. Terus selain itu ada apa lagi? Energi, Bu. Oh iya, ada energi. Dalam benak kalian kalau ada kata energi, itu ada apa? Listrik. Ya, listrik. Terus ada apa lagi? Panas, Bu. Ya, panas. Terus? Matahari. Ya, matahari. Ya, itu merupakan contoh dari bentuk-bentuk energi yang ada di bumi kita ini. Yang saat kalian sebutkan tadi adalah beberapa bagian dari materi energi. Nah, ini merupakan contoh energi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Provinsi Riau yang merupakan penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia. Nah, di sini ada yang ingin kuliah di ITB? Ada, Bu. Ya, siapa? Saya, Bu. Ya. Yuni pengen masuk jurusan apa? Teknik pertambangan, Bu. Oh, teknik pertambangan. Ya, FTTM ITB itu tambang dan minyak. Terus mungkin ada lagi yang selain kuliah di ITB pengen bekerja di perusahaan minyak. Saya, Bu. Oh iya sih. Kenapa kok pengen bekerja di perusahaan minyak? Karena keren, Bu. Oh iya keren. Ya karena keren. Nah, atau mungkin ada yang ingin jadi teknisi panel surya di sini? Oh nggak ada. Ya, apapun cita-cita kalian, yang terpenting jangan lupa untuk tetap menjaga lingkungan dan ekosistem. Jadi pekerjaan-pekerjaan di sini, jurusan-jurusan di sini juga berhubungan dengan energi. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita akan menganalisis dampak eksplorasi energi pada ekosistem. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri kerusakan ekosistem. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor penyebab kerusakan ekosistem. Dan yang keempat, nanti kita akan menganalisis upaya penanganan dari ekosistem. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, saya akan membagi kalian menjadi 6 kelompok dan masing-masing kelompok berisi 6 siswa. Satu, anggotanya Yuni, Umi, Dani, Sofi, Siti, dan Hani. Kemudian untuk kelompok 2 ada Rosi, Tata, Roy, Ziva, Tina, sama Angelina. Nah, sekarang silakan kalian berkumpul pada kelompok masing-masing. Baik, Bu. Nah, silakan diamati gambar di LKPD masing-masing atau mungkin bisa dilihat di layar. Ini gambar apa? Rusaknya ekosistem laut, Bu. Ya, kerusakan ekosistem laut akibat Perubahannya. Ya, terus kemudian yang kedua ini apa? Rusaknya sumber air, Bu. Ya, rusaknya sumber air. Ini juga ekosistem, kerusakan ekosistem danau akibat pipa tambang minyak yang bocor. Jadi didapatkan problem statement yang pertama, bagaimana keadaan ekosistem kedua gambar tersebut? Sudah dilihat? Sudah. Ya. Apabila ekosistem rusak, bagaimana ciri-cirinya? Kemudian ada apa saja faktor penyebab kerusakan pada ekosistem? Kemudian pertanyaan keempat, apakah kerusakan ekosistem akan berdampak pada kehidupan? Dan pertanyaan terakhir adalah, jika berdampak, bagaimana cara menanggulanginya? Nah, sekarang silakan kalian mencari referensi, boleh dari buku paket, boleh dari internet, atau banyak referensi lainnya, dan kemudian diskusikan beberapa pertanyaan yang ada di LKPD dengan teman kalian.
Silakan dibuka link yang ada di EKBD. Jika ada kendala, boleh dilakukan scan barcode pada EKBD tersebut. Ini benar nggak Bu? Ya, ini sudah benar. Silakan dibaca dulu. Untuk kelompok 1 sudah menemukan alamat dari permasalahan tersebut. Kelompok 2 Sudah Bu. oh, sudah. Ya, silakan dibaca, diresapi, diamati, dan didiskusikan. Sudah selesai diskusinya? Sudah Bu. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Berarti kelompok 1 sampai kelompok 6 sudah selesai semua ya. Kemudian setelah ini silahkan bagi kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 presentasi di depan kelas. Jika ada yang ingin maju lebih dulu dipersilahkan. Jika tidak ada yang ingin maju nanti akan saya tunjuk. Saya mau maju Bu. Oh ya, silakan kelompok 1, kelompoknya Mbak Yunisa dan kawan-kawan. Silakan dijelaskan hasil diskusinya itu apa saja yang didapatkan dari informasi yang sudah dicari, berita yang dicari, dan hasil diskusinya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan presentasikan dari hasil pengamatan kelompok kami, yaitu kelompok 1, di mana pertanyaan yang pertama, bagaimana ciri-ciri kerusakan ekosistem? Nah, dari kelompok kami telah mencari tahu terkait ciri-ciri kerusakan ekosistem dari yang kami amati. Jika terjadi kerusakan ekosistem air, maka sumber air yang awalnya jernih dan bersih menjadi berwarna hitam atau kecoklatan, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana upaya penanganan kerusakan ekosistem? Ada beberapa upaya penanganannya, yaitu yang pertama, menghukum dengan tegas penambangan ilegal agar pelaku jera sehingga tidak ada yang melakukan penambangan ilegal lagi. Kemudian yang kedua, dilakukan penutupan penambangan ilegal dan razia oleh kepolisian, TNI, dan pemerintahan daerah. Yang ketiga, inspeksi kesehatan lingkungan yang dilakukan di kawasan penambangan minyak ilegal dengan menggunakan pengecekan udara, suhu, kebisingan, dan kelembagaan di sekitar penambangan minyak ilegal tersebut. Kemudian yang selanjutnya, mengetahui secara tepat dan akurat wilayah persebarannya, baik secara visual langsung maupun hasil penginderaan jauh, seperti remote sensing, seperti itu. Selanjutnya, in situ burning, penyisihan secara mekanis, teknik bioremediasi menggunakan penggunaan sorben dan penggunaan bahan kimia dispersan. Nah, upaya selanjutnya yaitu upaya penyadaran lingkungan ini bisa melalui pendidikan publik hingga pemberian sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran atas pencemaran lingkungan. Untuk spesifik excavating agency sebagai satuan badan atau tim khusus secara spesifik mengatasi permasalahan ini di setiap pantai yang berpotensi menjadi terjadinya tumpahan minyak. Baik, itu sekian dari penjelasan presentasi terkait kerusakan ekosistem dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Barangkali ada yang beda jawabannya atau mungkin ada yang ingin menambahkan atau mungkin barangkali ada yang berbeda. Boleh angkat tangan kelompok lain? Kelompok kami Bu. Oh iya, kelompok 2 silakan. Ya, jadi kami ingin menambahkan
yaitu sumber air rusak. Jadi air danau yang sebelumnya jernih dan bersih saat ini berubah menjadi hitam dan berminyak. Nah, air danau yang sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk air minum dan menyiram lahan pertanian. Tapi sekarang karena adanya kerusakan itu tidak bisa dimanfaatkan lagi. Kemudian untuk lingkungan rusak, lingkungannya juga rusak sehingga ikan-ikan dan biota yang hidup di sungai itu tidak ada lagi atau sudah mati sehingga tidak bisa juga punah. Kemudian sebagian masyarakat yang berada di kawasan penambangan minyak ikan itu banyak yang mengidap penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan penyakit kulit. Seperti itu kurang lebih tambahan dari kelompok kami. Ya, jadi jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah benar. Kelompok 1 tadi lebih banyak melihat dampak dari segi lingkungannya atau ekosistemnya juga. Untuk kelompok 2 tadi ada tambahan adanya penyakit ISPA atau pernafasan, juga penyakit kulit. Untuk kelompok lain selain kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu sisanya kelompok 3, 4, 5, 6, barangkali ada yang merasa jawaban kelompoknya kurang lengkap, silahkan untuk dilengkapi di LKPD masing-masing. Barangkali ada yang merasa kurang benar, boleh untuk direvisi. Kemudian berarti apa yang dapat kalian simpulkan dari pengerjaan tugas kelompok hari ini? Saya Bu, Ya, kelompok 1. kesimpulan yang dapatkan dari materi hari ini menurut kelompok saya yaitu dampak eksplorasi energi pada sistem menyebabkan kerusakan lingkungan dan kehilangan biota air dan laut, dan upaya penanganannya yaitu dapat dilakukan dengan banyak cara, salah satunya dengan bioremediasi Bu. Ya. Jadi kesimpulan pada kegiatan ini yaitu tadi dampak eksplorasi energi secara berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem yang ditandai dengan selain kerusakan lingkungan juga kehilangan biota laut atau biota danau atau biota air tadi, dan dapat dilakukan atau ditanggulangi dengan salah satunya bioremediasi. Nah, di sini saya akan mengulas sekilas tentang pelajaran kita hari ini. Yang pertama ada dampak eksplorasi energi pada ekosistem. Nah, eksplorasi energi sendiri itu menyebabkan beberapa hal. Yang pertama pencemaran udara, yang kedua pencemaran air, yang ketiga pencemaran tanah. Kalau pencemaran udara nanti misalnya minyak bumi digunakan bahan bakar kendaraan yang berasal dari fosil. Nah, minyak bumi sendiri kalau ada kendaraan itu kan pasti ada asapnya. Itu akan mengakibatkan hujan asap, kemudian pemanasan global, kemudian kesehatan paru-paru menjadi rusak, dan berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Yang sudah kalian dapatkan dari informasi tadi. Kemudian untuk pencemaran air, contohnya sesuai dengan kasus yang ada di LKPD tadi, pengangkutan minyak bumi yang mengakibatkan kecelakaan saat naik kapal tanker itu sehingga mencemari air, dan minyak bumi yang diangkut menggunakan kapal atau kebocoran tangki di tengah laut bisa membuat ekosistem laut menjadi rusak sehingga banyak hewan-hewan laut yang mati. Jadi mengakibatkan ekosistem laut rusak, hewan-hewan mati, ikan-ikan mati. Selain itu juga dapat merusak akar-akar mangrove yang ada di laut. Kemudian ada pencemaran tanah. Contohnya apa? Yaitu penambangan batu bara yang membuat kesuburan tanah menjadi berkurang. Nah, kalau kesuburannya berkurang berarti tanaman tidak bisa tumbuh di area tersebut. Dan kalau tanaman tidak tumbuh berarti efeknya juga berkepanjangan, lingkungan menjadi gersang. Sehingga dampak dari adanya penambangan batu bara yaitu ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan juga penurunan kualitas air. Kenapa terjadi penurunan kualitas air? Karena tanaman atau tumbuhan itu akan berhubungan dengan air. Misalnya pada proses reboisasi itu juga berfungsi berhubungan pada
siklus air yang ada di bumi ini. Nah, kemudian pada ciri-ciri kerusakan ekosistem adalah ciri-cirinya yang pertama, jumlah komponen penyusun ekosistem tidak seimbang. Misalnya tadi ada yang ikannya menjadi berkurang. Kemudian yang kedua yaitu perubahan kondisi lingkungan alam secara signifikan jauh dari ambang normal. Yang tadi harusnya airnya jernih, jadi warnanya coklat atau bahkan hitam. Kemudian pada ekosistem udara kualitas udara menurun. Kemudian pada ekosistem air ada laut, danau, sungai, dan lain sebagainya, yaitu air menjadi hitam, berbuih, dan berbau. Kemudian pada ekosistem tanah, yaitu tanahnya jadi gersang. Kemudian ada faktor penyebabnya kerusakan ekosistem akibat eksplorasi dan penggunaan energi. Yang pertama, pengambilan sumber energi yang tidak sesuai dengan standar keamanan. Tadi disebabkan oleh penambangan ilegal. Nah, karena ilegal itu biasanya kan tidak sesuai standar keamanan dan keselamatan. Makanya ada yang bocor, ada yang terkena penyakit paru-paru dan kulit. Itu karena ini tidak aman dan tidak selamat. Kemudian ada penggunaan energi secara berlebihan. Karena penggunaannya lebih, bahan bakar lebih, akhirnya pengambilan minyaknya juga lebih. Itu juga menyebabkan kerusakan ekosistem. Apa saja yang berlebihan itu juga memang tidak baik. Nah, kemudian ada beberapa upaya penanganan kerusakan ekosistem. Yang pertama ada in situ burning, penyisihan secara mekanis yang kalian sebutkan tadi, bioremediasi, kemudian penggunaan solvent dan penggunaan bahan kimia dispersan. Kemudian yang juga sudah kalian sebutkan tadi ada penyadaran lingkungan melalui pendidikan publik, entah itu sosialisasi lewat sosial media. Kalian di sini pasti main Instagram dan main TikTok kan? Nah, itu juga bisa digunakan untuk pendidikan publik. Jadi supaya seorang orang juga sadar bahwa menjaga ekosistem itu penting. Kemudian ada pemberian sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran atas pencemaran lingkungan. Tadi disebutkan dari kelompok 1, yaitu supaya ada penangkapan dari polisi tadi. Kemudian ada spesifik eksekutif agensi, yaitu apa maksudnya? Maksudnya adalah ada tim khusus untuk mengatasi permasalahan pada tiap-tiap pantai atau wilayah yang berpotensi terjadi tumpahan minyak. Jadi tadi ada hubungan sama jawaban kelompok 1, kelompok 2, ada sistem pengawasan jarak dekat, jarak jauh. Saat sensornya bunyi, maka ada tim atau spesifik eksekutif agensi. Saat tahu bocor langsung ada tindakan sehingga tidak sampai terjadi kerusakan ekosistem. Dan yang secara otomatis terakhir yaitu perbaikan lingkungan supaya lingkungan menjadi lebih baik. Nah, ini merupakan pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan untuk pertemuan selanjutnya, silahkan dipelajari di rumah. Kita akan belajar tentang konversi energi dan sumber-sumber energi. Jadi besok kita akan melakukan kegiatan lagi dengan kelompok yang akan saya ajak lagi supaya kalian berinteraksi satu sama lain dan jangan lupa untuk dipelajari di rumah. Ada yang ingin ditanyakan hari ini, barangkali ada yang kurang paham atau ingin dikoreksi? Ya, Oh belum ya. Kalau ada silakan ditulis, ditanyakan minggu depan. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.